Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Kita teruskan materi kuliah filsafat moral atau etika. Pada tutorial yang lalu saya sudah menerangkan bagaimana hukum objektif, yaitu bahwa ada 4 syarat hukum objektif. Kata Aquinas ada 4, semoga Anda masih ingat itu. Dan kemudian dilanjutkan bagaimana Thomas memperkenalkan yang namanya hukum natural. Itu sudah kemarin kita bahas. Saya teruskan pembahasan ini supaya kita akan mengakhiri bab 5 ini. Lalu saya akan lanjut ke tema berikut, yaitu hubungan antara hukum dan moral. Itu bagaimana? Apakah moral dan hukum itu ada hubungannya atau memang lepas? Untuk hal itu silakan Anda menyimak buku Anda Filsafat Moral, itu ada di halaman 40. Baik, saya mulai ya keterangannya. Jadi memang hukum dan moral itu dua hal yang harus berhubungan sebenarnya. Kenapa? Karena hukum harus bermoral. Hukum itu soal aturan, soal larangan, soal yang diperintah dan apa yang dilarang. Itu namanya hukum. Dan hukum yang baik haruslah bermoral. Ingat, moral itu apa? Baik dan buruk. Jadi yang harus saya katakan adalah hukum harus bermoral, artinya hukum harus mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Kalau kemarin kita belajar teorinya Aquinas, kita akan mengerti bahwa baik buruk itu sebenarnya kan bersumber dari natura manusia, dari kodrat itu, dari hukum natural itu. Dan kemudian ada perintah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah dan seterusnya itu. Itulah namanya moral yang meresapi hukum. Maka dengan demikian konsep soal naturalitas itu, soal apa yang kodrati dan harus kita taati itu harus mengalir kepada hukum buatan atau hukum konvensional kita. Jadi kalau kita nanti membuat hukum, patokannya adalah nih rumusnya ya, antara hubungan hukum dan moral. Rumusnya adalah apa yang diperintahkan oleh hukum harus merupakan kebaikan, sedangkan apa yang dilarang oleh hukum itu haruslah kejahatan. Itu prinsipnya. Itu harus dipegang. Jadi apa yang diperintah dalam hukum itu harus merupakan kebaikan, dan apa yang dilarang oleh hukum harus merupakan kejahatan. Jadi jangan pernah hukum itu memerintahkan kejahatan. Tidak boleh. Misalnya Anda membuat hukum, ada daerah membuat perda, lalu membuat aturan bunuhlah suku A, suku B, suku C. Itu hukum yang keliru. Itulah hukum yang tidak bermoral. Jadi begitu. Sebentar. Untuk mengerti hubungan antara hukum dan moral, tolong jangan membuat shortcut, jangan membuat jalan pintas atau menyederhanakan masalahnya. Banyak orang kemudian mengatakan hukum itu bermoral itu kalau hukum itu hukum agama. Mohon maaf, itu shortcut nama, itu jalan pintas. Nanti akan saya terangkan setelah ini bagaimana hubungan antara hukum dan agama. Dan kita mau dalami adalah dalam moral atau dalam etika yang dikedepankan adalah refleksi rasional manusia. Kenapa? Karena manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, itu punya piranti di dalam dirinya namanya akal budi, yang bisa kemudian memilah mana baik, mana buruk. Gitu loh. Jadi sebenarnya semua agama sepakat mengenai apa baik, apa buruk misalnya. Jangan membunuh. Semua agama sepakat itu. Maka dengan demikian bahwa jangan membuat shortcut seakan-akan kalau hukum itu bermoral, itu sama dengan menerapkan hukum agama atau hukum syariat atau apa. Bukan itu soalnya. Gitu ya, itu yang mau saya terangkan di sini. Saya ulang sekali lagi, saya ulang. Jadi hukum itu bermoral, iya, harus. Bagaimana rumusnya? Tadi saya katakan, apa yang diperintahkan oleh hukum harus merupakan kebaikan. Dan sebaliknya, apa yang dilarang oleh hukum haruslah kejahatan. Tadi saya katakan, jangan pernah hukum memerintahkan kejahatan atau membolehkan orang berbuat jahat. Dan harus memerintahkan apa yang baik. Kira-kira begitu, itulah hukum yang baik. Tapi mohon maaf, yang terjadi di sekitar kita bukan logika semacam itu, tapi logika yang menurut saya agak aneh. Yaitu adalah begini ya, dilarang maka buruk, diperintahkan maka baik. Ini yang keliru. Mohon maaf ya, agak
Agak saya ulang sekali lagi supaya Anda mengerti maksudnya. Dilarang maka buruk, diperintahkan maka baik. Itu yang keliru, saudara sekalian. Dan mohon maaf, yang keliru ini malah diterus-teruskan. Contoh ya, contoh. Mari kita sederhana saja, di pinggir-pinggir jalan, itu banyak orang seakan-akan membuat hukumnya masing-masing. Misalnya, saya punya rumah. Saya ingin rumah saya bersih. Kemudian di depan rumah saya tulisi tulisan besar, dilarang kencing. Misalnya ini ya, dilarang kencing. Nah, pertanyaannya adalah, kita kembali ke logika hukum, memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk. Kepada perintah dilarang kencing tadi, saya bertanya begini, kencing itu kebaikan atau keburukan? Coba dijawab. Kencing itu kebaikan atau keburukan? Nah, saudara sekalian, kalau kencing itu merupakan keburukan, coba dibayangkan, kan kita semua kan ketika kencing berdosa kan begitu. Kalau itu keburukan loh ya, kalau itu bejat loh ya, berarti kencing itu baik. Kalau Anda tidak bisa kencing, ya mampet, sakit, menjadi penyakit. Maka dengan demikian, saudara sekalian, itu hukum yang keliru, dilarang kencing. Maka kencing dianggap kejahatan. Lah itu yang keliru. Maka saudara sekalian, kita harus cermati, ada banyak sekali hukum di sekitar kita yang menggunakan logika semacam itu. Lagi misalnya, saya membuat hukum begini bunyinya, dilarang membuang sampah. Pertanyaannya adalah, membuang sampah itu kejahatan atau kebaikan? Bayangkan kalau membuang sampah itu adalah kejahatan. Pertanyaannya adalah, kalau begitu membuang sampah itu kejahatan, lalu sampah dibuang di mana? Apakah kita telan semua? Ini jadi soal. Maka dengan demikian, membuang sampah itu kebaikan, maka harus diperintahkan. Sehingga bunyi hukumnya menjadi lain. Bagaimana Pak bunyinya? Jadi, buanglah sampah pada tempatnya, kan begitu. Jadi tempatnya buang sampah bukan di depan rumah saya gitu. Jadi ya mohon maaf, memang agak lebih panjang hukumnya. Buanglah sampah pada tempatnya, kan begitu. Tapi jangan ditambahi buanglah mantan pada tempat, bukan itu juga. Maka dengan demikian adalah harus membuat hukum yang logis, yang menganjurkan kebaikan. Tadi misalnya dilarang kencing, itu hukum yang keliru, maka digantilah kencinglah. Kenapa? Karena kencing itu kebaikan, maka dianjurkan, diperintahkan. Kencinglah pada tempatnya. Dan di depan rumah saya bukan tempat untuk kencing. Itu loh, itu hukum yang baik. Memang agak panjang, betul. Tapi itu kan Anda memerintahkan kebaikan. Daripada Anda melarang orang kencing, lalu mampet semua. Begitu ya, itu yang harus dimengerti soal logika hukum. Karena hukum harus bermoral, harus mengedepankan kebaikan. Saudara sekalian, maka dengan demikian harus kita cermati, ada banyak hukum yang bisa kita cermati, ada banyak sekali. Misalnya Anda pergi ke perapatan jalan, ada hukum ditulis di sana, dilarang memberi sedekah. Coba dipikirkan baik, memberi sedekah itu kebaikan atau keburukan? Maka harus dikoreksi. Bagaimana koreksinya? Tadi seperti tadi, harus diubah rumusannya. Begitu kira-kira ya. Bagaimana merubahnya? Memerintahkan kebaikan. Berarti bunyinya bersedekahlah. Lupa nanti kalau orang sedekah di pinggir jalan, nanti banyak pengemis, banyak pengasong di situ. Maka hukumnya harus bilang begini, bersedekahlah pada tempatnya, dan di perempatan jalan bukan tempat untuk bersedekah. Itu hukum yang baik. Kenapa? Ya karena memang menganjurkan orang untuk bersedekah, bukan melarang. Maka sedekah kok di penjara, itu kan lucu. Gitu kira-kira. Pak, agak panjang Pak hukumnya. Ya tapi kan logis. Daripada Anda memerintahkan kejahatan atau melarang kebaikan, menjadi hukum yang bertentangan dengan moralitas. Begitu ya kira-kira ya. Baik, saya teruskan. Tadi sudah saya singgung. Lupa, berarti menerapkan hukum tidak sama dengan menerapkan hukum agama. Memang, hukum yang bermoral tidak sama dengan menerapkan hukum agama. Maka di halaman 41 saya terangkan bagaimana problematika penerapan hukum agama
dalam ranah objektif, dalam ranah hidup bersama. Memang ada banyak soal ya di sini ya. Hukum agama ketika Anda terapkan dalam hidup bersama itu ada banyak soal. Sebenarnya, mohon jangan salah mengerti. Saya ngomong mengenai semua agama. Mari kita bicara secara rasional ya, semua agama. Jadi semua agama itu ya sama saja. Ada kelemahannya juga. Bahkan pelaksanaannya memang banyak yang keliru juga. Baik, saya mau mengatakan begini. Bagaimana Pak penerapan hukum agama dalam ranah objektif? Misalnya, penerapan hukum agama A di tempat itu. Penerapan hukum agama B di tempat ini. Boleh atau tidak? Persoalannya bukan boleh atau tidak. Saya mau mengatakan penerapan hukum agama di ranah moral objektif ini menimbulkan banyak soal. Bahwa agama itu ranah privat, iya. Tapi ya sekedar itu, sekedar mengatur hidup privat Anda. Tapi kalau mengikat semua orang dan agamanya tidak sama dan kemudian budayanya beda, Anda ikat dalam satu agama yang sama, itu yang jadi soal. Di mana soalnya? Satu, saya terangkan satu. Begini, hukum agama adalah hukum yang didasarkan kepada kitab suci. Itu yang harus Anda maknai di awal. Hukum agama adalah hukum yang dasarnya kepada kitab suci. Padahal mohon mengerti sejarah dunia, mohon mengerti soal itu ya. Kitab suci itu ditafsirkan tidak pernah tunggal, tidak pernah satu. Penafsirannya loh ya, bahwa kitab sucinya satu iya mungkin, tetapi penafsirannya itu berbeda-beda. Maka dari sini memunculkan banyak aliran keagamaan. Saya beri contoh saja ya, mari kita ngomong semua agama lah. Agama Buddha, sama saja ada Buddha Hinayana, ada Mahayana. Hindu sama saja. Ada Hindu aliran Siwa, aliran Brahma, ada aliran Wisnu. Lanjut misalnya, agama Kristen, ada juga kan Kristen Protestan, Kristen Katolik. Dan banyak turunan di situ kan, Kristen Protestan ada banyak. Ada Jawetan, ada GKJW, ada macam-macamnya itu, beda-beda. Berikut, Islam. Ada juga banyak, ada berbagai mazhab. Ada Sunni, ada Syiah, dan seterusnya. Mari kita ke Indonesia. Yang terbesar adalah Sunni. Apakah Sunni itu satu? Tidak. Coba cek. Setidaknya ada dua besar, yaitu Muhammadiyah dan NU. Pertanyaannya, apakah dua kelompok ini sama? Beda. Misalnya ketika melaksanakan hari raya. Versi Muhammadiyah beda dengan versi NU. Gitu kira-kira. Maka kadang-kadang Kementerian Agama ketika menjelang hari raya perlu rapat dulu menentukan kapan jatuhnya hari raya. Kan ini mengindikasikan bahwa kitab suci ditafsirkan tidak pernah satu. Kalau mau dipaksakan diterapkan kepada hukum agama di satu daerah, Anda mau pakai versi mana? Gitu loh soal. Mengerti ya ini ya. Yang kedua persoalannya adalah hukum agama itu kerap dilebih-lebihkan karena hukum agama itu berkait dengan soal wahyu. Wahyu itu adalah berasal dari Tuhan. Sehingga kadang-kadang karena ini ngomong soal Tuhan, maka rentan penyalahgunaan. Dikit-dikit main fatwa, dikit-dikit main dogma. Lalu kemudian orang cenderung menyalahgunakan itu untuk kepentingan politik tertentu. Mari kita ngomong soal Indonesia. Indonesia pernah mengalami itu ketika ada satu presiden wanita yang ada calon presiden wanita waktu itu ketika mau tampil karena dia menang pemilu, kemudian dijegal kepentingan politiknya. Kemudian partai-partai berkumpul kemudian mengatakan atau meminta fatwa mengatakan bahwa ternyata perempuan dilarang menjadi pemimpin. Itu kira-kira. Berarti apa? Memang rentan penyalahgunaan mengatasnamakan Tuhan. Bahkan kadang-kadang Tuhan pun diajak kampanye. Kan begitu yang terjadi hari-hari ini. Sekarang yang ketiga. Kita sudah belajar Aquinas ya. Hukum agama itu hukum objektif itu harus ordo rationis. Saya ulang, moral objektif itu harus ordo rationis. Berarti harus masuk akal. Ini penjelasan saya kemarin. Nah, ketika mau soal hukum agama, kadang-kadang hukum agama kan tidak masuk akal. Bahkan melampaui akal. Mari kita melihat ke contoh kitab suci. Misalnya peristiwa Nabi Ibrahim. Ketika dia diminta mengorbankan anaknya, itu kan melampaui akal. Waduh, bagaimana kalau Tuhan meminta anak saya dikorbankan? Berarti kan demikian, kalau itu ditarik ke ranah objektif, pasti kemudian tidak gandeng. Apalagi kalau motivasinya politik. Tidak masuk akal, tapi harus dilaksanakan.
Gitu kira-kira ya. Di berbagai daerah sudah ada ini, yang hukum yang tidak masuk akal tapi dipaksakan. Berikut, 4. Hukum agama, kalau begitu adalah jangan diromantisasi seperti halnya, Pak, kalau saya melaksanakan hukum agama itu kan berarti saya melaksanakan perintah Tuhan. Bukan. Anda melaksanakan hukum agama dalam ranah objektif itu berarti tadi itu loh, nomor 1 tadi, Anda melaksanakan salah satu penafsiran mengenai wahyu Tuhan. Mohon maaf ya, salah satu penafsiran saja. Jadi tidak sama ketika Anda menaati Tuhan sendiri. Maka mari kita kritis di sini untuk mengerti bagaimana problematika penerapan hukum agama di dalam ranah objektif. Bahwa kita masing-masing punya agama, iya, dan harus Anda taat pada agama masing-masing, betul, iya. Tapi itu menjadi soal kalau konteksnya adalah negara yang multikultural, yang kemudian beraneka macam ragam agama budaya ada, lalu dipaksakan menjadi harus taat kepada salah satu agama saja, yaitu yang jadi soal itu, yang soalnya sudah saya sebutkan 4 tadi. Gitu kira-kira saudara sekalian. Maka dari sini saya harap kita punya pemahaman baru mengenai bagaimana pelaksanaan hukum yang baik, moral objektif yang baik untuk ya kita kritisi lah bagaimana pelaksanaan hukum di sekitar kita, terutama di Indonesia. Dan saya harap ini menjadi insight baru, saya harap kemudian ini menjadi tema baru yang Anda bisa kembangkan dalam bentuk paper, terutama nanti akan saya tunggu, mungkin ada tulisan yang menarik soal ini dari Anda sekalian. Begitu, dengan demikian bab mengenai moral objektif selesai, dan nanti akan saya teruskan dengan tema berikutnya. Terima kasih, tetap sehat, selamat pagi.